من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majlis pengajian kita ini, majlis pengajian pembahasan kitab Al-Kabair, untaian dosa-dosa besar yang disusun oleh beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada pembahasan kita di pagi hari ini kita akan bahas dosa besar yang ke-53 yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Setelah pembahasan yang sebelumnya, termasuk di antara dosa besar yang termasuk tergolong paling besar adalah mengganggu tetangga. Masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-53 ini, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan Al-kabiratu as-salisatu wal khamsun adzal muslimina wa syatmuhum. Dosa besar yang ke-53 kata beliau adalah mengganggu sesama kaum muslimin dan syatmuhum atau mencela sesama kaum muslimin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pada pembahasan sebelumnya dosa besar adalah mengganggu tetangga, telah dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan tetangga itu ada tingkatan-tingkatan tetangga, yang dengan tingkatan-tingkatan tersebut ada hak-hak yang harus ditunaikan sesuai dengan tingkatannya. Ada tetangga dia adalah seorang kerabat, dia adalah seorang muslim. Ada tetangga yang dia itu adalah seorang muslim bukan kerabat. Ada tetangga yang dia adalah bukan seorang muslim. Maka hak-haknya mereka sesuai dengan tingkatan siapa mereka sebagai tetangga kita. Apabila dia adalah seorang muslim, maka dia mendapatkan hak untuk ditunaikan sebagai saudara muslim.
selain dari dia adalah seorang tetangga. Dia harus mendapatkan hak sebagai tetangga, dia berhak mendapatkan haknya sebagai seorang muslim, sesama muslim, saudara. Kemudian dia juga berhak mendapatkan hak sebagai kerabat jika tetangga itu adalah kerabat. Nah, di sini secara khusus pada pembahasan yang ke-53 ini mengganggu sesama kaum muslimin. Kalau tetangga itu ada tetangga muslim, ada tetangga non-muslim, yang mereka juga berhak untuk diperbuat baiki dan tidak boleh diganggu, maka lebih-lebih apabila sesama kaum muslimin. Maka tidak boleh seorang muslim mengganggu seorang muslim yang lainnya. Tidak boleh di antara kaum muslimin ini saling mengganggu, saling menyakiti dan yang semisalnya. Tidak boleh di antara kaum muslimin saling mencaci dan saling mencela. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-idza'u yashmalu al-idza'a bil qawli wal idza'a bil fi'li wal idza'a bit tarki. Mengganggu seorang muslim sehingga gangguannya itu akan bisa bermakna menyakiti seorang muslim itu meliputi mengganggu dan menyakiti seorang muslim dengan ucapan, meliputi pula mengganggu seorang muslim dengan perbuatan, termasuk meliputi mengganggu seorang muslim dengan meninggalkannya atau menelantarkannya. Maka ini semuanya ada termasuk mengganggu. Wa ammal idza'u bil qawli fa an yusmi'a akhahu kalaman yata'adza bihi. Bagaimana atau seorang itu mengganggu dengan ucapan itu? Orang itu mengganggu orang lain sesama muslim dengan ucapannya ketika dia memperdengarkan kepada saudaranya pembicaraan yang dengan dia mendengar ucapan dia yata'adzabi, dia menjadi terganggu, dia menjadi terusik, dia tersakiti atau dia terganggu haknya dan semisalnya. Wa in lam yadurruhu fa inna darrahu kana ashadda itsman. Kalau itu tidak memadharati hamba atau orang muslim yang diganggu itu sudah cukup dia berdosa karena dia mengucapkan ucapan yang mengganggunya. Dan jika ucapan yang diucapkan tadi tidak sekedar mengganggu tapi sampai memadharati, jadi seorang muslim yang mendengar ucapan dia itu termadharati dengan sebab ucapan lisan orang ini, maka madarat yang ditimpakan dia ini asyadda itsman. Dosanya lebih parah lagi. Dosanya lebih sangat lagi. Berarti ada tingkatan bagaimana mengganggu dengan lisan. Ketika gangguan itu terjadi dengan sebab orang mendengar ucapannya, dia terganggu perasaannya, jiwanya, hatinya terganggu. Bahkan orang terkadang bilang telinga juga jadi panas. Panas telinganya itu mendengarkan ucapan saudaranya ini. Berarti terganggu dia. Nah, maka dengan cukup ucapan yang disebutkan ini mengganggunya, mengusiknya, maka dia berdosa karena dia telah melakukan perbuatan dosa ini. Apalagi kalau ucapan lisan yang disebutkan, yang didengar oleh saudaranya tadi, sehingga dia terganggu, justru menimbulkan madarat kepadanya. Dia sudah terganggu, akibatnya dia tertimpa madarat. Maka lebih-lebih kana asyadda isman, maka dosanya akan juga lebih. Misalnya, seseorang mengucapkan kepada saudaranya muslim dengan ucapan yang ketika didengar ucapan tersebut terusik jiwanya.
Dia mendengar sudah tidak nyaman, jiwanya terusik, tidak sekedar tersinggung, tetapi menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan rasa takut. Berarti ucapan lisannya itu semacam teror. Ada semacam teror yang menjadikan orang menjadi takut dan semisalnya. Maka berarti orang itu yang berkata-kata tadi telah melakukan ucapan yang mengganggu, berdosa. Ternyata apa yang disebutkan itu, yang itu merupakan ancaman, yang dikhawatirkan dan sebagainya, betul-betul terjadi apa yang dikhawatirkan. Oleh dia juga yang melakukan. Dari sebab ucapan lisan tadi. Maka terjadilah apa yang diucapkan pada diri orang yang mendengar ucapan ini, sehingga termadoroti. Maka terjadilah dua dosa. Karena saudaranya yang akhirnya termadoroti, maka terjadilah dua dosa, yaitu dosa dia mengganggu dengan lisan, dan dosa akibat daripada ucapan lisan yang memadorotkan. Menjadi jantungan misalnya, termadoroti karena ucapan lisannya, sehingga jiwanya goncang, menjadi labil, menjadi tidak bisa mengambil kebijakan sehingga salah dan semisalnya. Maka madarat yang menimpanya dia akan menimbulkan dosa yang lebih besar bagi orang yang mengucapkan ucapan tersebut. Nah, ini mengganggu saudara muslim dengan ucapan lisan. Wal idza'u bil fi'li an yudayiqahu fi makanihi fi julusihi fi tariqihi wa ma asbaha dzalika. Adapun mengganggu sesama muslim dengan perbuatan, misalnya an yudayiqahu, menyempitkan sesama muslim dalam hal apa? Fi makanihi, di tempatnya. Berarti di mana dia bertempat, maka seorang muslim ini datang dan menyempitkan tempatnya. Fi julusihi, misalnya di tempat duduknya. Fi tariqihi, atau di jalan-jalan yang dilaluinya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu juga cukup menunjukkan bahwa seorang muslim ini mengganggu saudaranya muslim. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya duduk duduk di majelis, yang dianjurkan dalam adab-adab duduk di majelis itu, saudara muslim memberikan kelapangan kepada saudara muslim yang lainnya, sehingga yang asalnya tidak mendapatkan tempat duduk menjadi memiliki atau mendapatkan tempat duduk. Nah, berlapang-lapang ini dianjurkan dan berpahala. Diperintahkan oleh Allah SWT. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalisi fafsahu, hendaknya kalian berlapang-lapang ketika di majelis, maka benar-benar lakukanlah, yaitu berlapang-lapanglah di majelis. Maknanya berikan kelapangan kepada yang lain. Maka ini berpahala, karena itu diperintahkan oleh Allah Saudara dalam adab bermajelis. Tapi menyempitkan orang lain sehingga dia tidak nyaman karena saking disempitkannya tempat duduk dia, sehingga dia enggak lagi nyaman duduk di situ, maka ini tidak boleh. Dan ini yang dimasukkan termasuk daripada mengganggu. Kalau orang yang sudah duduk memberikan kelapangan kepada yang datang sehingga mendapatkan tempat duduk, berlapang-lapang itu dianjurkan. Tetapi orang dia menyempitkan orang lain sehingga terganggulah orang lain ini, maka dia berdosa. Ini termasuk mengganggu sesama muslim dengan perbuatannya. Atau fi tariqihi, atau di jalan yang dilalui.
seorang muslim, apalagi laki-laki yang kaum muslimin, berhak untuk berjalan di tengah-tengah jalan. Kenapa dikatakan di tengah-tengah jalan? Karena jalan itu yang paling lapang di tengah-tengahnya. Sehingga ketika jalan itu ada kemudian orang lewat, bisa lewat di tengah-tengah jalan, menunjukkan dia mendapatkan kelapangan. Tapi kalau dia itu sampai harus berjalan di pinggir-pinggirnya, apalagi sampai dia itu harus bergeser, benar-benar dia itu menempel di tembok-temboknya, berarti dia tersisihkan, dia tersempitkan di jalannya. Maka orang yang menjadikan seorang muslim ini berjalan di pinggir-pinggirnya sehingga sampai menempel di tembok-temboknya jalan, maka dia telah mengganggu. Dan perbuatan yaitu menjadikan seorang muslim tidak bisa melewati jalan kecuali di pinggir-pinggir jalan dan menempel di tembok-tembok jalan, termasuk perbuatan mengganggu sesama muslim ini. Ini contoh di antara contoh bagaimana mengganggu seorang muslim atau saudara muslim dengan perbuatannya. Adapun wal idza'u bitarki, mengganggu seorang muslim justru dengan meninggalkan an yatruka syai'an yahtaru minhu akhu al-muslim fayata'adza bihi. Yaitu seseorang meninggalkan sesuatu yang mana seorang muslim atau saudaranya muslim ini menghendaki sesuatu tersebut atau berusaha mendapatkan sesuatu tersebut. Sehingga karena ditelantarkan dan ditinggalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara muslim ini, sehingga saudara muslimnya itu terganggu dengan tidak tersampaikan kepada dirinya apa yang dia kehendaki. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada seorang muslim, dia membutuhkan sesuatu, saudaranya muslim tahu bahwa seorang muslim ini membutuhkan sesuatu A ini, tapi sesuatu yang A ini dibiarkan dan ditelantarkan, padahal dibutuhkan saudara muslimnya. Maka seorang yang meninggalkan dan melantarkan sesuatu ini sehingga tidak didapatkan oleh saudaranya muslim, berarti telah mengganggunya. Kalau dipikir, orang meninggalkan sesuatu itu tidak berbuat apa-apa. Tapi karena dia meninggalkannya adalah menelantarkannya, maka dia telah mengganggu saudara muslim. Sehingga dia berdosa dengan sebab perbuatannya meninggalkan atau menelantarkan sesuatu tersebut. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manapun dari tiga jenis mengganggu saudara muslim, apakah dengan ucapan, apakah dengan perbuatan, atau dengan meninggalkan dan menelantarkan, maka semuanya adalah bentuk perbuatan dosa dan terkategorikan dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkannya termasuk dosa besar yang ke-53 di dalam kitab Al-Kabair ini. Dalil-dalil yang diangkat oleh Al-Imam Az-Zahabi adalah yang pertama, beliau mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 58 Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan bi ghairi maktasabu,
tidak apa yang diupayakan oleh orang-orang yang beriman, tidak apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah mengusung buhtanan, kebohongan, wa isman, dan dosa mubinan yang jelas. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, Allah SWT menyebutkan orang-orang yang mengganggu orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan bi ghairi maktasabu, tanpa apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu sendiri. Faqad ihtamalu, maka sungguh dia telah mengusung buhtanan, kebohongan. Mengisyaratkan bahwa Allah SWT dengan ayat ini menyebutkan dosa besar mengganggu orang-orang yang beriman dengan ucapan lisan yang menyakiti orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksudkan dengan ucapan lisan yang menyakiti orang yang beriman? Yaitu buhtan, berbuat kebohongan. Maka ucapan yang itu adalah kebohongan yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman adalah ucapan yang mengganggu orang yang beriman, dan itu dosa besar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, apa itu buhtanan? Di dalam hadis baginda Nabi SAW menyebutkan larangan menggibah. Menyebutkan larangan apa? Menggibah. Baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibatu? Apakah kalian tahu apa itu menggibah? Rasulullah menyebutkan menggibah adalah dzikruka akhaka ma yakrahu. Menggibah adalah kamu menyebutkan saudaramu muslim ma yakrahu, sesuatu yang ketika kamu sebutkan maka saudara muslimmu itu tidak senang, tidak menyukainya. Saudara muslimmu itu tidak menyukai apabila disebutkan seperti apa yang kamu sebutkan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW waktu itu, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Bagaimana ya Rasulullah jika pada saudara muslimku ini yang aku sebutkan memang benar-benar ada padanya? Jadi yang disebutkan itu realita. Nyata-nyata memang seperti itu kondisinya. Bagaimana ya Rasulullah kalau seperti itu? Apakah ini juga tidak boleh? Apakah itu juga termasuk menggibah? Maka Rasulullah menjelaskan, in kana fi akhika ma taqulu faqad iktabtahu. Kalau pada saudaramu muslim yang kamu sebutkan tadi memang ada padanya, maka itulah kamu berarti sedang menggibahnya. Wa in kana laisa fihi ma taqul, dan jika apa yang kamu sebutkan itu tidak ada pada saudara muslimmu itu, tapi kamu menyebutkannya, faqad bahattahu, maka sungguh kamu telah berbuat dosa besar, yaitu menimpakan buhtanan untuk dirinya. Jadi menyebutkan sesuatu, mengkhabarkan sesuatu tentang saudara muslim, yang saudara muslim itu tidak demikian halnya, berarti mengada-ada. Itu namanya berbuat buhtan. Dan kalau menggibah itu mengganggu, maka berbuat buhtan adalah lebih besar. Itu sebuah gangguan yang lebih sangat. Bagaimana tidak? Menggibah itu mengungkapkan realita yang ada pada saudara muslim. Tidak mengada-ada. Jadi kalau boleh dibilang menggibah itu jujur. Jadi orang menyebut orang lain yang tidak disenangi, dia jujur menyebutnya. Apa adanya gitu.
maka itu menggibah. Menggibah itu dosa besar atau dosa kecil? Menggibah dosa besar. Jadi berbuat jujur padahal asidqu, benar apa yang diucapkan, bukan tidak benar. Nah, bukan al-kadzibu, tetapi asidqu, jujur dan benar yang disebutkan. Tapi tentang saudara muslim, yang mana jika disebutkan tidak senang saudara muslimnya, ini menggibah dosa besar. Dan Rasulullah itu mengatakan, wa in kana laisa fi ma taqul faqad bahattahu. Dan jika pada saudara muslim yang kamu sebutkan sesuatu yang dia tidak senangi tadi itu, memang dia tidak seperti yang kamu katakan, dia tidak seperti yang kamu sebutkan, faqad bahattahu, maka kamu sungguh telah berbuat buhtan. Seolah-olah Nabi mengatakan bahwa dosamu lebih besar. Yang pertama kamu menggibahnya, yang kedua kamu berbuat buhtan, kamu berbuat kebohongan, kamu timpakan kepada saudara muslimmu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, ayat ini dinukil oleh Imam Az-Zahabi untuk mendalilkan dosa besar berupa mengganggu sesama muslim. Yang kategori gangguannya di sini adalah mengganggu seorang muslim dengan ucapan lisan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, berarti setidaknya ada dua mengganggu seorang muslim itu dengan ucapan lisan, yaitu dengan menggibah yang pertama, yang kedua dengan berbuat buhtan, mengada-adakan kebohongan tetapi ditimpakan kepada saudara muslim. Kamu tahu enggak? Kamu sudah dengar belum? Nah, apa? Ini Pak Fulan atau ini Mas Fulan itu. Ada apa dengannya? Dia begini. Maka kemungkinannya dua. Kalau dia jujur, maka dia berbuat ghibah, dosa besar. Kalau dia tidak jujur, mengada-ada, maka dia berbuat buhtan, dosa besar. Kemungkinannya adalah dua dan sama-sama dosa besar. Kalau perkara yang disebutkan itu tidak disenangi oleh saudara muslim. Tapi kalau mengkhabarkan sesuatu yang disenangi saudara muslim, maka itu termasuk diperintahkan. Wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Menyebutkan kegembiraan, menyebutkan sesuatu yang baik. Nah, alhamdulillah. Nah, Allah memberikan taufik kepada saudara kita itu begini dan begini, Masya Allah. Maka ini termasuk kabar gembira, itu boleh. Nah, dan itu diperintahkan. Dan itu menyenangkan. Nah, itu menyenangkan. Tapi yang tidak baik, yang tidak disenangi, maka apabila itu disebutkan, saudara muslim itu tidak senang, kemungkinannya ada dua. Anda kalau jujur berarti Anda menggibah, dosa besar. Kalau Anda mengada-ada berarti Anda berbuat buhtan, berbuat kebohongan tetapi Anda timpakan kepada saudara muslim. Dan itu juga dosa besar. Kata Allah SWT berfirman, faqad ihtamalu, maka sungguh orang-orang yang dia menyebutkan ucapan-ucapan lisannya tadi tentang saudaranya muslim atau tentang saudaranya mukmin yang dia tidak melakukannya, berarti mengada-ada. Yang dia tidak ada tentang keterangan tersebut padanya, berarti dibuat-buat. Maka orang ini telah berbuat buhtanan wa isman mubina. Dia telah berbuat kebohongan dan berbuat dosa dengan dosa yang mubinan, yang sangat jelas. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa mengganggu orang-orang yang beriman termasuk dosa besar adalah firman Allah Azza wa Jalla, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dia betul-betul telah berbuat kebohongan dan berbuat dosa yang jelas, yang gamblang. Yang ini yang menunjukkan apa? Bahwa perbuatan ini dosa besar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang tadi kita sebutkan menunjukkan
dosa besar mengganggu seorang yang beriman dengan ucapan-ucapan lisan. Seperti bagian yang telah disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan ayat yang kedua mendalilkan bab yang beliau sebutkan ini. Beliau berkata, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 Allah SWT berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum yaskhar min qaumin, janganlah satu kaum berbuat sukhriyah, melecehkan satu kaum yang lain. Janganlah satu kaum melecehkan satu kaum yang lain. Janganlah satu kaum merendahkan satu kaum yang lain. Janganlah satu kaum menghina satu kaum yang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi orang-orang yang dilecehkan, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang dihinakan itu yakunu khairan minhum, justru keadaannya lebih baik daripada mereka yang menghinakan, lebih baik daripada mereka yang menelantarkan, yang melecehkan. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan pula kalangan kaum wanita yang beriman merendahkan, melecehkan atau menghinakan min nisa'in, kalangan wanita yang beriman yang lain. Kenapa? Asa ayyakunna khairan minhun. Bisa jadi wanita-wanita yang direndahkan, wanita-wanita yang dihinakan, wanita-wanita yang dilecehkan itu lebih baik daripada mereka yang menghinakannya. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mengolok-olokkan diri-diri kalian dengan sebab kalian mengolok-olok orang lain. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian ini saling menyebutkan dengan lakop-lakop atau julukan-julukan yang jelek di antara kalian. Bi'sal ismul fusuq, sejelek-jeleknya sebutan adalah fusuk, yaitu dosa, kefasikan. Ba'dal iman, setelah sebutan iman dan kebajikan. Wa man lam yatub, dan siapa yang tidak bertaubat dari dosa-dosa yang tadi disebutkan, faulaika humuz zalimun, maka sungguh merekalah orang-orang yang berbuat zalim. Para bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa dosa dan kategorinya dosa besar, yang juga ini merupakan dosa lisan, ucapan lisan yang diucapkan oleh seorang muslim yang menyakiti dan mengganggu seorang muslim yang lain. Bahkan apa yang disebutkan ini bisa memadolati seorang muslim yang lain. Yang pertama, larangan sukhriyah. Dosa besar berupa sukhriyah, melecehkan, merendahkan, menghinakan orang lain.
dengan ucapan lisan. Ketika seorang muslim disebutkan dengan ucapan-ucapan seperti ini, maka maknanya dia direndahkan. Maknanya dia dihinakan. Dia dilecehkan. Maka dosa ini dosa sukhriyah. Orang mengkhabarkan apa adanya, itu boleh. Tapi kalau dia mengkhabarkan apa adanya untuk merendahkan orang lain yang tidak seperti dia, maka ini sukhriyah namanya. Menyebut realita itu boleh, tidak mengapa. Tanpa ada maksud untuk merendahkan dan melecehkan orang lain, itu boleh. Tapi kalau dia menyebutkan realita hanya untuk merendahkan orang lain, dia menyebutkan realita apabila dia sebutkan supaya manusia tahu bahwasanya itu lebih daripada mereka yang tidak. Mereka itu demikian rendahnya, saya ini tidak, saya lebih. Ketika dia sebutkan realita tetapi maksudnya adalah untuk itu, maka dia berdosa. Karena dia berarti telah melantarkan dan melecehkan orang lain. Dia telah menghinakan, merendahkan orang lain. Maka harus dibedakan kondisi sama-sama menyebutkan realita. Nah, apakah ini maksudnya adalah merendahkan? Babnya adalah bab merendahkan atau tidak? Apabila tidak, maka seseorang boleh menyebutkan realita. Dan baginda Nabi SAW juga telah menyebutkan yang demikian. Beliau pernah bersabda, Ana sayyidu bani Adam, wala fakhra. Aku adalah tuan penghulunya semua anak manusia. Tapi aku menyebutkan realita. Wala fakhra, tanpa ada sedikit pun aku akan melecehkan dan menghinakan manusia. Tidak. Aku tidak merendahkan semua nabi, semua rasul, tidak. Tetapi realitanya adalah seperti ini. Wala fakhra. Ucapanku bukan ucapan fakhr. Bukan kesombongan dengan ucapan lisan. Yang sombong dengan ucapan lisan itu akan sukhriyah, merendahkan dan melecehkan manusia. Bukan. Tetapi yang disebut bagi Nabi adalah apa? Realita. Maka boleh. Mengkhabarkan yang realita itu boleh. Baik. Tapi kalau disebutkannya adalah supaya diketahui bahwa saya ini yang paling ini. Sedangkan yang bukan saya adalah demikian rendahnya. Maka dia jatuh pada sukhriyah. Dia jatuh pada dosa fakhr. Ucapan lisan yang itu merupakan kesombongan, keangkuhan, kecongkaan. Dan termasuk juga mengganggu saudara muslim karena dia telah melecehkan dan merendahkan. Maka itu termasuk dilarang dan termasuk dosa besar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, di sini Allah SWT menyebutkan, La yashar qaumun min qaum. Jangan satu kaum dia berbuat sukhriyah dari kaum yang lain. Di dalam kaidah antara laki-laki dan perempuan dalam bab-bab perintah, bab-bab larangan yang Allah sudah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau Allah tidak menyebutkan kecuali hanya satu jenis saja yang disebut, yaitu jenis laki-laki, maka hukum yang ada di dalam kandungan firman Allah tersebut meliputi laki-laki dan perempuan. Dan betapa banyaknya ayat-ayat yang seperti ini. Perintah menegakkan sholat, perintah berpuasa, perintah bersedekah, perintah berzakat. Yang Allah serukan hanya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Larangan dari berbuat dosa ini, larangan dari berbuat dosa itu. Betapa banyaknya juga Allah hanya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah. Hanya disebut wahai orang-orang yang beriman laki-laki. Ini ayatnya banyak sekali yang seperti itu. Dan kaidahnya apa? Apabila disebutkan seperti itu oleh Allah SWT, maknanya hukum yang terkandung dalam ayat ini meliputi juga kaum wanita.
Tidak sekedar orang yang beriman laki-laki, yang wajib puasa laki-laki saja, yang wajib sholat laki-laki saja. Tidak, tetapi laki-laki dan perempuan itu masuk dalam babnya. Berdasarkan juga sabdanya baginda Nabi SAW mengenai masalah ini. Innaman nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya kaum wanita itu adalah syaqaiq, saudara kandungnya ar-rijal, kaum laki-laki. Jika kalau anak hukumnya, kalau anak sama-sama anak sekandung, apa yang diinstruksikan oleh seorang ayah, wahai anakku, maka meliputi laki-laki dan perempuannya. Demikian pula hukum yang ada pada Al-Quran, di dalam hadis juga seperti itu. Laki-laki yang disebutkan yang mukhatab, yang diseru dan sebagainya, tapi yang dimaksudkan juga meliputi kaum wanitanya. Tapi di dalam ayat ini, ayat tentang larangan berbuat sukhriyah. Larangan berbuat sukhriyah. Melecehkan, menghinakan, merendahkan. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kaum yang itu meliputi laki-laki dan perempuan. Tapi setelahnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan wanita. Pertanyaannya, mengapa disebutkan wanita? Padahal kalau disebutkan la yaskhar qaumun min qaumin, maka yang dimaksud dengan kaum wanita juga masuk di dalamnya. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutnya setelah itu adalah wala nisaun min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun. Dan jangan pula kaum wanita ini berbuat sukhriyah kepada wanita-wanita yang lain. Kenapa tidak dicukupkan hanya yaitu la yaskhar qaumun min qaumin saja? Padahal sekali lagi, kalau disebutkan la yaskhar qaumun min qaumin, maka tidak sekedar kaum laki-laki yang dilarang, tapi diliputi juga kaum wanita yang dilarang berbuat sukhriyah. Karena tadi kaidahnya, innaman nisa syaqaiqur rijal, bahwa kaum wanita itu adalah saudara sekandungnya kaum laki-laki. Sehingga bab-bab yang diserukan oleh Allah atau bab-bab yang dilarang oleh Allah yang mukhatabnya, yang diseru adalah kaum laki-laki saja itu, sesungguhnya kaum wanita masuk di dalamnya. Tapi kenapa di dalam ayat ini Allah menyebutkan wala nisaun min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun? Ada rahasia di sini kata para ulama, karena kebanyakan kaum wanita lebih sulit menghindari dosa ini. Kebanyakan kaum wanita lebih sulit menghindari dosa ini. Dan banyaknya terjadi dosa ini adalah dari kalangan kaum wanita. Yang sulit menjaga lisan, sulit menjaga ucapan, yang itu maknanya merendahkan, melecehkan, menghinakan orang lain, justru kaum wanita. Sehingga disebutkan wala nisaun min nisa'in untuk taukid, untuk menyangatkan makna larangan bagi kaum wanita itu sendiri. Kalau boleh diterjemahkan di makna itu, janganlah satu kaum berbuat sukhriyah kepada kaum yang lain. Karena bisa jadi kaum yang dihinakan itu lebih baik daripada yang menghinakan. Lebih-lebih kalian wahai kaum wanita. Begitu. Lebih-lebih kalian wahai kaum wanita. Karena kejadiannya sukhriyah lebih banyak terjadi pada kalian wahai kaum wanita. Maka kalian jangan melecehkan, jangan menghinakan, jangan merendahkan wanita-wanita yang lain. Karena kejadiannya akan lebih banyak di antara kalian wahai kaum wanita. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, saya tidak mengatakan bahwa kamu laki-laki tidak terjatuh pada dosa ngerumpi atau dosa menggibah, tidak. Tapi kalau disebutkan ngerasan itu lebih banyak disebutkan kaum wanita. Karena memang realitanya memang seperti itu. Kaum wanita apabila bertemu dengan sesamanya, apabila Allah tidak memberikan taufik kepada mereka, majlisnya majlis yang baik, yang di situ dapat zikrullah, maka tidak akan luput dari menggibah, tidak akan luput dari sukhriyah dan yang lain-lainnya.
Makanya bermajlis, bertemu, nah, bincang dan sebagainya itu tidak boleh luput dari zikrullah. Tidak boleh luput dari zikrullah. Harus mengingat Allah. Yang dibincangkan adalah perkara-perkara yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Kalau tidak, oleh Allah SWT nanti akan dicabut keberkahan majlisnya. Sehingga yang disebutkan dalam majlis itu pun juga yang buruk-buruk. Na'udzubillah. Mengerumpi, menggosip, semakin digosok semakin esip gitu ya. Jadi akhirnya terjadilah perbuatan dosa. Na'udzubillah. Dan realita memang, masyarakat pun juga mengatakan begitu. Yang melakukan ini paling banyaknya adalah kaum wanita. Tapi kalau kaum laki-laki, paling kalau bertemu bermajlis yang disebutkan tentang kerjaan, tentang kegiatannya, tentang bisnisnya, tentang ternaknya, tentang sawahnya, tentang perusahaannya, tentang tokonya, tentang profesinya itu yang disebutkan. Tapi kalau wanita, kemudian ini dosa lisan yang mengganggu seorang muslim adalah sukhriyah. Ucapan yang merendahkan orang lain. Saya sudah menyebutkan bahwa ucapan yang merendahkan orang lain termasuk fakhr. Dan itu juga dilarang oleh Allah SWT. Ketika Allah SWT melarang ucapan yang dikeraskan atau berkata-kata dengan perkataan yang dikeraskan. Meninggikan suara. Nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada putranya. Hamba Allah yang bijak ketika menasihati memberikan pelajaran kepada putranya. Dilarang untuk mengeraskan suara. Kenapa dilarang mengeraskan suara? Luqman menasihatkan kepada putranya, inna angkaral aswat la sautul hamir. Kan sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suaranya keledai. Bagaimana tahu keledai itu kok disebut sejelek-jelek suara? Dia meringkiknya itu jelek. Ditinggikan suaranya tetapi jelek keledai itu. Maka orang yang dia mengeraskan suaranya tanpa ada hajat, maka dia seperti keledai yang meringkik-ringkik tidak pula ada hajat. Maka itu sejelek-jeleknya suara. Di dalam ayat sebelumnya, wala tamsi fil ardi maraha. Waqdud min sautika waqsid fi masyika. Jangan kamu berjalan di bumi ini dalam keadaan congkak angkuh. Tidak boleh. Perbuatan. Waqdud min sautika, tahan suaramu. Tahan suaramu. Waqsid fi masyika. Dan sederhanakan cara berjalanmu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap setiap orang yang mukhtal, yang angkuh, yang congkak, yang sombong pada perbuatannya. Fakhur, dan Allah tidak suka, Allah tidak cinta setiap orang yang sombong, yang angkuh dengan ucapan lisannya. Dibedakan, sama-sama angkuh, sama-sama sombong. Antara sombong dengan perbuatan, dengan sombong dengan lisan, ucapan. Kalau sombong dengan perbuatan namanya mukhtal. Ada dosa mukhtal, khulaya. Ada perbuatan yang itu adalah fakhr. Angkuh dan congkak dengan ucapan lisan. Oleh karenanya perbuatan isbalul izar, melabuhkan atau mencuntaikan sarung, termasuk sombong. Dan dalam bahasa nasnya dalil baginda yang menyebutkan iyyakum wa isbalul izar fa innahu minal khulaya. Minal makhilah. Kalian harus tinggalkan yang namanya isbalul izar. Melabuhkan pakaian, melabuhkan sarung itu.
fa innahu minal makhilah, karena sesungguhnya perbuatan melabuhkan sarung adalah kesombongan. Tapi Nabi mengatakan minal makhilah. Kenapa? Karena itu bentuk sombong dengan perbuatan. Tapi kalau sombongnya dengan ucapan lisan, ucapan lisannya dibesarkan sehingga menghinakan orang lain. Ucapan lisannya itu dibuat besar sehingga dia itu melecehkan orang lain. Ini masuk fakhur. Termasuk sombong dalam keadaan al-fakhr. Yaitu sombong dengan ucapan lisan. Berarti melecehkan saudara muslim, mengganggu dengan ucapan lisan. Dan melecehkan saudara muslim dengan ucapan lisan ini termasuk fakhr. Termasuk dosa sombong angkuh dengan ucapan lisan. Berarti Masya Allah, orang yang dia berbuat satu dosa bisa terjatuh pada dosa yang lain. Dosa yang lain. Dengan dia tidak bisa menjaga ucapan lisan sehingga dia menghinakan orang lain dengan ucapan lisannya, dia tidak sekedar jatuh pada dosa mengganggu seorang muslim, tapi jatuh pula pada dosa al-fakhr, yaitu angkuh dan sombong dengan ucapan lisan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum, dan jangan kamu mengolok-olok diri-diri kalian sendiri. Bagaimana seorang mengolok-olok diri-dirinya sendiri? Berbuat lamzun adalah dengan mengucapkan sesuatu yang kalau dia mengucapkan sesuatu ini, maka mengolok-olok orang yang disebutkan. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka setiap orang yang mencela lagi mengkumat, lagi mengumpat. Yaitu berbuat sesuatu dengan ucapan lisan yang dengan dia ucapkan lisannya tersebut dia mengolok orang lain. Ini juga termasuk perbuatan mengganggu kaum muslimin dengan ucapan lisan. Maka tidak dibolehkan. Tetapi di sini disebutkan, kenapa yang disebutkan adalah wala talmizu anfusakum. Jangan kalian itu mengolok-olok diri-diri kalian. Mungkinkah orang itu mengolok-olok dirinya sendiri di hadapan manusia? Kan tidak. Ternyata ada dosa yang secara tidak langsung kembalinya kepada diri sendiri. Baginda Nabi melarang di dalam hadis, Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang melaknat orang tuanya. La'anallahu, Allah Azza wa Jalla melaknat man la'ana walidayhi, orang yang melaknat orang tuanya. Maka para sahabat juga keheran bagaimana seorang melaknat orang tuanya. Baginda Nabi menjelaskan, yasubbu aba rajulin fayasubbu abahu wa yasubbu umma rajulin fayasubbu ummah. Bagaimana itu bentuknya? Secara tidak langsung ketika seseorang itu mencela bapaknya orang lain, maka orang lain mencela bapaknya. Seseorang mencela ibunya orang lain sehingga orang lain mencela ibunya, maka ini dosa mencela kedua orang tua. Padahal dia tidak pernah mencela orang tuanya, tapi dia mencela orang tuanya orang lain. Maka orang lain mencela orang tuanya. Begitupun di dalam bab dosa ini. Mengolok diri sendiri akibat dari dia mengolok orang lain. Kenapa orang lain mengolok-olok dirimu? Karena kamu memulai mengolok-olok orang lain. Maka wala talmizu anfusakum, jangan kamu mengolok-olok diri-diri kalian dengan kamu mengolok-olok orang lain. Berarti termasuk dosa mengganggu kaum muslimin adalah mengolok-olok kaum muslimin. Yang dengan yaitu mengolok-olok orang lain, maka dirinya orang yang akan diolok-olokkan oleh manusia. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab,
Dan juga kalian jangan tanabuz bil alqab, menyebutkan kejelekan dengan menyematkan lakob-lakob, julukan-julukan jelek. Ini dilarang. Dan ini juga termasuk mengganggu orang yang beriman dengan ucapan lisan. Tanabuz bil alqab. Lakob dan julukan-julukan, sebutan-sebutan yang jelek tidak boleh disebutkan kepada orang yang beriman. Baginda Nabi menyebutkan laisa lana masalus sau. Tidak ada sedikit pun haknya kita kaum muslimin, haknya kita orang-orang yang beriman, permisalan-permisalan buruk itu tidak boleh. Sehingga tidak boleh orang yang beriman dijuluki dengan julukan yang jelek, tidak boleh. Tidak ada haknya sedikit pun orang yang beriman disebut dengan lakob yang buruk. Maka apabila seseorang menjuluki orang lain, sesama muslim dengan julukan yang jelek, dengan julukan yang buruk, maka dia jatuh pada dosa tanabuz di sini. Ini juga mengganggu orang yang beriman dengan ucapan lisan. Maka hal-hal yang sudah lumrah yang banyak di masyarakat kita tidak boleh latah-latah. Nah, menyebut orang yang ini lakopnya jelek. Nah, mungkin gara-gara apa? Gara-gara dia ini posturnya kecil tapi lincah, gitu. Dasar si kancil ini, misalnya gitu. Nah, ini orang yang disebut si kancil ini, nah, dia belum tentu terima dia disebut seperti itu. Nah, kalau itu disebutkan di hadapan manusia, dia akan merasa terhinakan, dia merasa terlecehkan. Maka dosa tanabuz jatuh di situ. Nah, dosa alamzu jatuh di situ. Nah, juga dosa sukhriyah jatuh di situ. Maka idza'ul muslim, dia telah mengganggu seorang muslim dengan ucapan lisan yang bentuknya macam-macam. Banyak dosa yang dia telah lakukan. Tidak boleh seperti itu. Mungkin karena matanya terlalu besar gitu. Mulutnya juga terlalu lebar gitu. Oh, si Bagong ini misalnya gitu. Kan ada di kisah pewayangan itu yang matanya besar dan mulutnya besar itu Bagong misalnya gitu. Nah, belum tentu dia rela disebut dengan julukan seperti itu. Maka tinggalkannya seperti itu. Yang paling baik adalah disebut yang baik. Seorang muslim disebut dengan kebaikan. Apapun. Ada seorang sahabat yang oleh Allah ditakdirkan kakinya kecil. Dalam bahasa kita kakinya apa? Mengecil itu kalau dalam bahasa Jawanya ngapus kakinya. Tahu ya? Nah, ada sahabat-sahabat yang belum melihat, belum tahu kalau kakinya sahabat ini ngapus. Sehingga hampir saja jatuh pada dosa apa? Menyebut dengan sebutan tidak baik ini. Tapi segera baginda Nabi menepisnya. Supaya tidak ada yang jatuh pada dosa. Sehingga menjuluki dengan julukan yang tidak baik. Sehingga menyebut dengan sebutan yang tidak baik. Begitu ada indikasi akan menuju ke sana oleh baginda Nabi ditepisnya. Jangan kalian sebutkan kecuali kebaikan. Sungguh demi Allah, seandainya kakinya sahabat ini ditimbang, nah, nilai kebaikannya dibandingkan dengan gunung Uhud ini, maka akan lebih berat kakinya sahabat kita ini. Masya Allah. Untuk menepis apa? Untuk supaya tidak terjadi ada sebutan-sebutan yang tidak baik. Apabila dibandingkan kebaikannya kakinya sahabat ini, bukan kakinya tok yang ditimbang dibandingkan dengan ini, tapi kebaikan yang dihasilkan dari kaki yang ngapus ini. Tidak bisa dibandingkan dengan beratnya gunung Uhud. Maka jangan diremehkan, jangan dilecehkan. Ini yang dimiliki oleh orang yang beriman. Coba dibayangkan kaki yang setiap harinya berjalan ke masjid. Kaki yang setiap harinya jalan ke majelis ilmu, menuntut ilmu.
kaki yang setiap harinya berjalan untuk menolong saudaranya muslim. Masya Allah. Apakah berhak disebut dengan julukan yang tidak baik seperti yang disebut oleh kalangan orang yang tidak tahu itu? Kan tidak. Ini orang yang beriman. Nah, maka benar baginda Nabi bersabda, laisa lana masalun su. Tidak ada sedikit pun haknya kita untuk disebutkan kejelekan-kejelekan, untuk disebutkan julukan-julukan yang tidak baik. Tidak ada haknya sama sekali. Orang yang beriman haknya disebut kebaikannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyebutkan bi'sal ismu al-fusuqu ba'dal iman. Ketahuilah sejelek-jelek sesuatu yang disebut adalah al-fusuq. Semua perbuatan yang tadi adalah al-fisqu, dosa dan haram, dan itu masuk bab kefasikan. Yang pertama tadi apa? Sukhriyah, adalah kefasikan. Yang kedua dosa apa tadi? Al-lamzu, juga dosa kefasikan. Yang ketiga tanabus bil alqab, juga dosa kefasikan. Ini adalah semuanya dosa besar dan termasuk kategori dosa fasik. Dan di sini Allah mengajarkan bahwa pelaku dosa besar adalah fasik. Pelaku dosa besar adalah fasik. Seorang mukmin yang melakukan dosa besar, dia adalah fasikun, yaitu seorang mukmin yang berbuat dosa. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun, dan siapa yang tidak bertaubat dari dosa-dosa yang telah disebutkan itu, faulaika humuz zalimun, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang telah berbuat zalim. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, berbuat zalim adalah dengan berbuat dosa. Setiap orang yang dia berbuat dosa berarti dia berbuat zalim. Karena dia dengan berbuat dosanya telah menzalimi diri sendiri. Minimalnya itu. Minimalnya orang berbuat dosa itu berbuat zalim kepada diri sendiri minimalnya. Dan dia juga bisa berbuat zalim kepada orang lain. Seperti dosa-dosa yang disebutkan di sini. Sukhriyah, dosa al-lamzu, dosa tanabus, ini semuanya dosa zalim kepada diri sendiri dan juga menzalimi orang lain. Masya Allah. Tidak sekedar dosanya itu saja, tetapi ada dosa yang lain yang dia telah lakukan, yang berarti akan ada dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu berbuat zalim? Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Berbuat kezaliman adalah kegelapan-kegelapan yang menimpa nanti di hari kiamat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pula yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengharamkan semua kezaliman. Karena kezaliman ini meskipun kepada diri sendiri dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kepada orang lain. Yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, dia Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adam, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai anak manusia, sesungguhnya aku haramkan berbuat zalim pada diriku. Aku haramkan. Makanya di dalam banyak ayat Allah SWT mengatakan wala yazlimu rabbuka ahada. Di dalam ayat yang Allah menyebutkan wa ma dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak mendolimi mereka, tetapi mereka yang telah mendolimi diri-diri mereka sendiri. Karena memang Allah mengharamkan perbuatan kezaliman. Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. Sama sekali Allah tidak berbuat zalim. Sehingga Allah SWT menyebutkan wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku tetapkan, aku jadikan kezaliman juga perkara yang aku haramkan ada di antara kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling berbuat aniaya. Kalian jangan saling berbuat zalim. Saling berbuat zalim tidak boleh, menzalimi diri sendiri juga tidak boleh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT,
Ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi mendalilkan tentang bab yang boleh disebutkan adal muslimina, dosa besar yaitu mengganggu seorang muslim atau mengganggu sesama kaum muslimin adalah wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Pada ayat yang ke-12 di dalam surat yang sama, surat Al-Hujurat, Allah SWT berfirman wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian tajassus, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan pula kalian itu menggibah sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Dosa menggibah seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Kata baginda Nabi, atadruna mal ghibatu, apakah kalian tahu apa itu menggibah? Dzikruka akhaka ma yakrahu, menyebut sesuatu yang tidak disenangi, disebutkan tentang saudara muslim, maka adalah menggibah. Kemudian wala tajassasu, yang pertama di sini, dan jangan kalian tajassus. Ada tajassus, ada tahassus, ada tasammu'. Semuanya tidak dibolehkan. Memata-matai dalam bahasa kita mudahnya. Tapi memata-matai itu ada 3. Memata-matai dengan mendengarkan berarti tasammu'. Memata-matai dengan tajassus, mengintai, mencari-cari aib. Ada tahassus, sama-sama yaitu mencari-cari kesalahan. Hanya beda antara tajassus dengan tahassus. Kalau tajassus dilarang oleh Allah SWT karena ini menyakitkan. Menyingkap yang ditutup. Membeberkan yang sudah disimpan rapi. Dan kita harus tahu bahwa orang yang beriman itu paling malu berbuat dosa. Orang yang beriman. Paling malu berbuat dosa adalah orang yang beriman. Sehingga ketika orang yang beriman di dalam hatinya masih ada rasa malu berbuat dosa, maka menunjukkan dia masih punya iman. Tapi kalau tidak ada lagi rasa malu berbuat dosa, maka hilang kehidupan dari dia. Baginda Nabi menyebutkan tentang apa itu malu. Inna mimma adraka an-nasu, termasuk di antara yang didapat oleh manusia ini, min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan kenabian yang sebenarnya oleh para nabi yang terdahulu, yang turun-temurun diajarkan, adalah ucapan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tak lagi punya malu, maka perbuatlah apa yang kamu inginkan. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena malu adalah sifatnya orang yang beriman. Sehingga orang yang paling malu berbuat dosa adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman malu berbuat dosa, kalau dia jatuh pada perbuatan dosa, apa yang dilakukan? Ditutup rapat-rapat dosanya ini. Jangan sampai ada orang lain tahu. Ketika tidak ada orang lain yang tahu, dia sudah malu kepada Allah dia. Tapi apa dia sudah jatuh pada dosa, maka dia berusaha untuk menutupinya. Orang yang beriman. Maka ketika terjadi ada kesalahan pada orang yang beriman, kemudian dia menutupnya, tidak boleh siapapun menyingkap tutup ini, tidak boleh. Kalau dia kemudian memaksa menyingkap apa yang ditutup oleh orang yang beriman, namanya dia sedang tajassus. Sehingga tersingkaplah, sehingga terkuaklah
apa yang telah ditutup oleh orang yang beriman dari kesalahan dan dosanya. Maka dia tetap berbuat tajassus. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, dan Allah melarang dalam ayat ini wala tajassasu, dan kalian jangan tajassus. Misalnya ada saudara kita yang misalnya masih diuji oleh Allah, dikalahkan oleh hawa nafsunya. Semoga Allah SWT tidak membiarkan saudara kita yang masih seperti ini, melainkan segera diberi taufik untuk bertobat dan meninggalkan dosanya. Allahumma amin. Seandainya ada, dia kalau bertemu dengan kita, tidak ada yang tahu bahwa dia berbuat dosa itu, tidak ada. Tapi kalau dia sedang tidak bersama kita, nah, dia masih berbuat dosa tersebut. Kalau kita kunjungi, nah, di rumahnya misalnya, tidak ada sedikit pun nampak bahwa dia berbuat dosa ini. Tapi kalau tidak ada orang yang kunjung, bisa jadi dia di rumahnya berbuat dosa tersebut. Pada suatu saat misalnya, dia mendapati saudaranya ketika dikunjungi. Nah, mungkin dari bau yang ada di rumahnya. Nah, dari bau aroma yang ada di rumahnya. Tercium oleh dirinya itu bau-bau yang ini dari habis berbuat dosa di rumah ini. Tapi tidak terlihat. Tidak terlihat saudaranya berbuat dosa. Tidak terlihat ada bekas-bekas ada sesuatu yang nampak dia berbuat dosa. Maka tidak boleh disingkap. Tidak boleh disingkap. Bisa jadi saudaramu muslim ini malu berbuat dosa di hadapanmu. Dan itu masih ada iman. Maka tidak boleh disingkap. Tidak boleh memaksa-maksa. Apalagi sampai di bawah-bawah meja dilihat ada apa. Tidak boleh. Di bawah kursi dilihat. Di bawah sofa dilihat. Ada apa ini? Kok saya mencium bau ini? Jangan-jangan saudaraku ini begini. Tidak boleh. Kan itu termasuk tajassus. Tidak dibolehkan. Apakah berarti didiamkan? Seandainya ada indikasinya. Nah, dia tidak boleh menuduh. Tapi dia tidak boleh membiarkan saudaranya berbuat dosa. Nah, maka nasihati secara umum, bukan nasihat secara langsung. Nasihat secara umum. Mungkin diajak bincang tentang perbuatan dosa. Diajak bincang tentang ayat-ayat yang mengingatkan kita bertakwa. Diajak bincang tentang hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang bahayanya dosa yang dilakukan oleh siapapun dan semisalnya. Supaya dia mengambil pelajaran. Tidak merasa tertuduh. Tidak merasa dituduh. Nah, dan juga tidak tajassus. Nah, ya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tajassus dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wala tajassasu. Kalau misalnya disebut oleh para ulama, ketika datang berkunjung, nampak ada sesuatu, misalnya segelas atau secawan khamr, misalnya. Nampak itu di atas mejanya atau di dekat tempat duduknya, nampak ada secawan khamr. Maka juga tidak boleh langsung menuduh. Tidak boleh langsung menuduh bahwa kamu telah demikian, kamu telah demikian. Tidak. Karena hanya nampak saja ada khamr. Karena belum tentu itu diminum. Nah, belum tentu itu diminum. Seandainya ketika didatangi dalam keadaan saudaranya ini sudah meminum, mungkin nampak sedikit ada mabuknya dan misalnya, kemudian masih ada secawan,
Maka tidak boleh dicari-cari selain yang secawan yang nampak ini. Tidak boleh dicari-cari yang lain. Kamu masih punya yang lain. Di mana kamu? Bawa sini, dicari-cari. Atau aku cari dulu. Nah, jadi kamu simpan ini yang lain. Tidak boleh. Itu tajasus. Kalau dia mengatakan, nah, ya segelas ini tadi yang membuat saya pusing. Padahal dia masih punya itu yang lain. Biarlah, kenapa? Karena dia berarti menyembunyikan yang lain. Malu. Nah, karena orang yang beriman itu malu berbuat dosa. Dan ini tadi oleh Allah ditakdirkan, diketahui. Supaya diambil sebagai pelajaran. Mudah-mudahan dengan oleh Allah dibuka aib dia ini di hadapan saudaranya muslim yang baik hubungannya ini menjadi nasihat. Maka jadikan itu sebagai nasihat dari Allah. Takdirnya Allah telah Allah buka aibnya kamu di hadapan saudaramu muslim yang punya hubungan baik. Coba kalau di hadapan muslim yang tidak hubungannya baik, akan kamu diombar di luar beritamu. Nah, tapi Allah takdirkan kamu berjumpa dengan saudaramu yang baik. Nah, sesama muslim tapi hubungannya baik. Sehingga dia akan bisa menyimpan rahasiamu. Dan kamu harus bertaubat. Sudah diketahui orang dosamu, maka segera bertaubat. Nah, ini contohnya seperti itu. Mungkin masih kalau di rumah, dia masih menghisap rokok misalnya. Tapi kalau keluar, tidak ada yang tahu. Pas dikunjungi dia lupa. Nah, pas dikunjungi dia lupa. Rokoknya diletakkan di meja, kemudian ditemui, lupa, tidak disebut, tidak disimpan. Maka berarti Anda ditakdirkan oleh Allah, dinasihati oleh Allah dengan didatangkan saudaramu dan kamu lupa menaruh. Nah, rokok mesti enggak diketahui. Maka segera bertaubat. Dan saudara muslim tidak boleh tajasus. Nah, ini pasti masih ada secepet yang kamu simpan ini. Padahal dia lihat hanya satu puntung. Tidak boleh seperti itu. Mana? Di mana? Dicarinya sama dia. Maka tidak boleh seperti itu. Itu termasuk bentuk tajasus yang itu tidak dibenarkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi ada beberapa perbuatan di sini tajasus termasuk perbuatan yang mengganggu dan menyakiti orang lain. Maka tidak boleh dilakukan. Akan mengusik jiwanya orang lain, mengganggu jiwanya orang lain, maka tidak boleh dilakukan. Kemudian menggibah juga demikian, juga perkara yang itu bisa mengganggu dan menyakiti orang lain. Maka juga tidak boleh dilakukan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala kemudian menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW tentang bab ini sebagaimana biasanya setelah disebutkan ayat-ayat oleh beliau disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati man wadda'ahu an-nasu aw tarakahu an-nasu ittiqa'a fahsyihi atau ittiqa'a fuhsyihi. Termasuk di antara sejelek-jeleknya manusia, kedudukannya nanti di sisi Allah di hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia, orang yang dijauhi oleh manusia, ittiqa'a fuhsyihi, karena manusia itu jauh menjaga diri, karena manusia itu mau menghindari kekejian daripada perbuatannya. Orang yang dijauhi oleh manusia karena takut kejinya, perbuatan kejinya. Ini sejelek-jeleknya manusia nanti di hari kiamat. Bisa fuhus, yaitu dalam lisannya, karena ucapan-ucapannya itu kotor, ucapan-ucapannya jelek, ucapan-ucapannya menyakitkan, sehingga dijauhi oleh manusia. Jangan bergaul dengan dia. Nah, tidak tahan nanti kamu. Tidak tahan kamu nanti. Kenapa? Dia ucapannya buruk, jahat dia ucapannya. Maka manusia akhirnya menjauhinya. Nah, karena memang realitanya dia adalah orang yang jahat lisannya. Sehingga manusia menjauhinya.
Tidak ada lagi orang yang tidak percaya, karena dia begitu mendapati, menjumpainya, maka dia akan mendapatkan jelek dan jahatnya lisannya. Maka ini sejelek-jeleknya manusia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah manusia yang dijauhi orang lain karena takut dari kejahatannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, juga riwayat Imam Bukhari, sabdanya Rasulullah menyebutkan, ibadallahi innallaha wada'al haraja illa man iqtarada bi'aradi akhihi fadzalika alladhi harajun aw halakun. Wahai hamba-hamba Allah, wahai seluruh sekalian manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu memaafkan semua bentuk al-haraj, memaafkan semua bentuk hal-hal yang menyempitkan, yang menyedihkan, yang mengganggu, yang memberatkan. Allah SWT memaafkan. Illa, kecuali orang yang membuat orang lain terganggu dari iqtarada bi'ardin akhi, yaitu orang yang dia telah mengganggu kehormatan saudaranya. Orang yang dia telah mengusik kehormatan saudaranya. Fadzalika alladhi harajun aw halakun, maka itulah orang yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan berupa dosa, telah melecehkan kehormatan saudaranya, dan itulah kebinasaan, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam Hajjatul Wada, peristiwa haji wadanya baginda Nabi SAW, di antara khutbah yang beliau sampaikan di padang Arafah waktu itu, beliau menyebutkan, ayyuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian, haramun alaikum, adalah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kalian, sehingga tidak boleh ada yang mengganggu. Yaitu darah tidak boleh mengganggu harta, tidak boleh mengganggu kehormatan. Ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza, seperti telah dihormatinya dan dimuliakannya hari kalian ini, yaitu hari Arafah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, yaitu di Makkah. Berarti haram mengganggu kehormatan orang lain. Haram mengganggu kehormatan sesama muslim, dan termasuk dosa besar. Wa fil hadisi, dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang muslim itu haram, tidak dihalalkan, berarti diharamkan atas muslim yang lainnya darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka tidak boleh mengganggu seorang muslim yang itu mengganggu darahnya, mengganggu hartanya, juga mengganggu kehormatannya. Tidak boleh. Baik dengan ucapan lisan, atau dengan perbuatan, atau dengan menelantarkan. Tidak boleh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahqiruhu. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima. Baginda Nabi bersabda, setiap muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Karena sesama muslim itu bersaudara, maka baginda Nabi menyebutkan sifatnya, la yadhlimuhu. Muslim tidak akan menganiaya saudara muslim, karena saudara. Yang kedua, wala yakhdhuluhu, ini seorang muslim tidak akan menelantarkan seorang muslim yang lainnya, karena saudara. Jadi kalau ada seorang muslim yang terancam terhinakan, terancam tertelantarkan, dia tidak akan biarkan. La yakhdhuluhu. Kemudian wala yahqiruhu. Dan seorang muslim tidak akan melecehkan, tidak akan menghinakan saudara muslimnya, karena saudara.
Bihasbi imri'in minasyarr, maka cukuplah seseorang itu jatuh pada dosa kejahatan, an yahqira akhahul muslima, di saat dia itu melecehkan atau menghinakan saudara muslimnya dengan ucapan lisannya atau dengan perbuatannya atau dia dengan menelantarkannya. Maka termasuk perbuatan dosa besar dan termasuk perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Di dalam hadis yang lainnya, kelanjutan daripada hadis tersebut, dalam satu riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah fusuqun, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan memerangi dan membunuh seorang muslim adalah dosa kekufuran. Menunjukkan dosa besar daripada mencela, mencaci seorang muslim dengan lisan seperti hanya yang tadi telah disebutkan. Disebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qila ya Rasulullah inna fulanata tusallil laila wa tasumun nahara wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang ibu, ada seorang wanita fulana, dia solat malam rajin, dia puasa sunnah rajin, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi wanita ini senantiasa mengganggu tetangga-tetangganya dengan ucapan lisannya. Ucapan lisannya jelek, ucapan lisannya itu jahat, sehingga tidak ada orang yang berdampingan dengan dia yang merasa aman dari ucapan lisannya. Bagaimana ya Rasulullah orang yang seperti ini ya Rasulullah? Salat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin. Berarti menunjukkan bahwa dia juga salat fardu 5 waktu. Dia juga puasa Ramadan. Nah, tapi dia tidak bisa menjaga lisan. Bahkan tidak sekedar yang fardu dari solatnya. Solat malamnya rajin, solat sunnah. Puasa sunnahnya rajin. Tapi dia tidak bisa menjaga lisan. Lisannya menyakiti, lisannya mengganggu saudara muslim. Maka Rasul menyebutkan la khaira fiha. Ketahuilah tidak ada kebaikan pada wanita yang seperti itu. Hiya finnar. Kalau dia mati tidak bertaubat dari lisan yang senantiasa mengganggu tetangganya, hiya finnar, maka wanita yang seperti ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Pertanyaannya, kemana puasanya? Kemana sholat malamnya? Menunjukkan pada bapak, pada ibu bahwa dosa lisan dosa besar. Dan dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan sunnah. Bisa jadi tidak akan pernah cukup amalan-amalan sunnah untuk bisa menghapuskan dosa besar. Padahal kita pernah mendengar baginda Nabi bersabda tentang sholat. Bagaimana sholat dan tentang wudu, bagaimana wudu. Yang wudu itu adalah mukaffirat lidzunub. Sholat juga begitu mukaffirat lidzunub. Sholat penghapus dosa. Wudu juga penghapus dosa. Tapi kita tahu bahwa sholat, wudu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar tidak dihapuskan dengan amal-amal kebajikan. Makanya ketika wanita ini, meskipun dia rajin sholat malam, meskipun dia rajin puasa di siang hari, tapi yang dilakukan amalan-amalan, yang dilakukan adalah amalan-amalan sunnah. Dia hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Bagaimana orang yang rajin puasa sunnah, yang rajin sholat malam, dia disebut oleh baginda Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Maka ini yang menunjukkan bahwa dosa lisan adalah dosa besar. Menyakiti tetangga dengan lisan, menyakiti orang yang beriman dengan lisan adalah dosa besar.
sehingga tidak bisa terhapus dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Hanya bisa terhapus dengan taubat dan istighfar. Bertaubat kepada Allah, meninggalkan dosa tersebut, meminta kepada Allah diampuni dosanya, hanya bisa terhapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala ya aduwallah wa laysa kadzalika illa hara alaihi." Larangan daripada menjuluki saudara muslim dengan julukan yang jelek yang tadi telah disebutkan. Larangan dari tanabuz bil alqab. Barang siapa yang dia menjuluki seseorang dengan julukan kekafiran, "Hai si kafir." Nah, "Hai si munafik" misalnya. Au qala ya aduwallah, atau dia menyebut saudaranya dengan "Hei musuhnya Allah" misalnya. Ini julukan-julukan yang sangat jelek ini. Walaysa kadzalika, sedangkan yang disebut dengan julukan seperti itu bukan seperti yang disebutkan. Dia bukan musuhnya Allah. Dia juga bukan seorang yang kafir. Maka apa kata baginda Nabi? Illa hara alaihi. Melainkan yang dia sebutkan untuk orang lain tadi akan kembali kepada dirinya. Kalau dia mengatakan, dia menyebutkan wahai si kafir, sedangkan yang disebut bukan kafir, maka dia telah menjadi kafir dengan sebab ucapan lisannya. Kenapa kok begitu? Karena dia berarti menghukumi iman adalah kafir. Dia menghukumi amal solih adalah dosa. Dia menghukumi syirik adalah tauhid. Dia menghukumi tauhid adalah syirik. Maka itu adalah kembali kepada dirinya. Kalau yang iman kamu katakan kafir, berarti yang kafir kamu katakan iman. Kalau kamu tunjuk orang lain dengan kafir padahal dia adalah mukmin, berarti perbuatan yang kamu katakan iman adalah kufur, itu ada pada dirimu. Maka kembalinya adalah demikian. Maka menunjukkan itulah perbuatan yang sangat dilarang di dalam Islam. Hadis yang terakhir yang disebut oleh Imam Az-Zahabi, baginda Nabi SAW bersabda, "Marartu lailata usriya bihi biqaumin lahum atfarun minan nuhas." Ketika malam-malam aku telah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla, aku melewati satu kaum. Yang kaum ini mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari baja. Yakhmishuna wujuhahum, yang mana kaum ini mencakar wajah-wajah mereka. Wasudurahum, dan mencakar dada-dada mereka. Fakultu, maka aku bertanya kepada malaikat, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka kaum yang aku lihat ini wahai Jibril? Yang aku lihat mereka mencakar-cakar wajahnya dan mencakar-cakar dadanya ini. Faqala, maka Jibril menjelaskan, haula, mereka adalah alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang telah makan daging-dagingnya manusia. Wa yaqa'una fi a'radihim. Dan mereka adalah manusia-manusia yang telah jatuh pada dosa melanggar kehormatannya manusia. Melecehkan kehormatannya manusia, melecehkan kehormatannya orang-orang yang beriman. Maka di hari kiamat oleh Allah SWT, mereka dijadikan sebagai binatang buas yang kukunya terbuat dari baja. Kemudian dengannya dia mencakar-cakar wajah dan juga dada-dadanya. Na'udzubillah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang telah memakan daging-dagingnya manusia. Jadi berbuat apa ini? Mereka berbuat menggibah. Karena dosa menggibah adalah dosa memakan dagingnya manusia. Allah SWT menyebutkan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha.
dan janganlah kalian menggibah sebagian terhadap sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang mau makan daging saudaranya yang telah mati? Maka niscaya kalian tidak suka. Allah SWT menyebut dosa menggibah sama dengan memakan daging saudara. Baginda Nabi SAW menyebutkan, haula'i, kata Jibril alaihissalam, mereka adalah alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia suka makan dagingnya manusia. Berarti berbuat menggibah, kemana-mana dia menggibah. Disebarkan berita-berita tentang gibah. Maka di hari kiamat oleh Allah SWT mereka dikumpulkan sebagai kaum yang ditumbuhkan kuku-kuku dari baja. Kemudian dengan kuku-kukunya dia mencabik-cabik wajah dan juga dada-dadanya. Na'udzubillah. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari dosa-dosa baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar. Na'udzubillah minal fahisyati ma dhahara minha wa ma batan. Ini para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, apa yang bisa kita bacakan untuk pertemuan pengajian kita di pagi hari ini dari bab yang ke-53, yaitu dosa besar berupa adal muslimin wa syatmuhum, yaitu mengganggu orang yang beriman dan mencela atau mencaci orang yang beriman. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari dosa-dosa besar yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma amin. Demikian wallahu taala a'la wa a'lam wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum diakhiri pengajian, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam firman Allah SWT, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Apakah ini ayat juga termasuk orang yang beriman tidak boleh sukhriyah kepada orang yang tidak beriman, atau larangan hanya yaitu orang yang beriman tidak boleh sukhriyah bagi orang yang beriman saja? Ayat ini khusus bagi orang yang beriman, sesama orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak ada baik sama sekali dalam dirinya orang yang tidak beriman. Makanya Allah menyebutkan, asa ayyakunu khairan minhum. Kenapa tidak boleh, yaitu sukhriyah, tidak boleh melecehkan sesama orang yang beriman? Karena bisa jadi yang dilecehkan lebih baik daripada yang melecehkan. Ketika Allah menyebutkan bisa jadi yang dilecehkan lebih baik daripada yang melecehkan, maka ini menunjukkan, menguatkan bahwa yang dilarang adalah melecehkan sesama orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak beriman tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya. Tidak akan orang yang tidak beriman itu sedikit pun ada kebaikan yang lebih baik daripada orang yang beriman. Adapun orang yang beriman, seburuk apapun orang yang beriman, maka dia memiliki kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Di dalam hadis baginda Nabi menyebutkan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin
khairun. Orang yang beriman, yang kuat imannya itu jauh lebih Allah cintai dan lebih baik. Nah, dibandingkan orang yang beriman yang lemah iman. Orang kalau pol imannya, nah, maksimal imannya, maka kuat iman, nah, lebih dicintai oleh Allah SWT. Kuat iman itu lebih baik. Nah, tapi bukan berarti kalau orang itu lemah iman, imannya itu lemah, gitu, menjadi tidak baik. Bukan. Dia tetap baik, kata baginda Nabi, wa fi kullin khairun. Dan pada masing-masing orang yang beriman terdapat apa? Kebaikan. Jadi selagi orang itu masih punya iman, maka selama itu pula dia masih punya kebaikan. Hanya yang tidak memiliki kebaikan adalah ketika orang tak lagi punya iman. Ibarat dia hidup tidak punya modal hidup. Nah, kalau tidak punya modal hidup pasti bangkrut hidupnya. Nah, bagaimana dia itu akan mendapatkan kebaikan hidup ketika dia tidak punya modal hidup? Padahal modal hidup itu apa? Iman. Baginda Nabi menyebutkan Ra'sul amri al-islamu. Modal dari kehidupan setiap diri setiap manusia adalah al-islamu, Islam, iman. Jadi ketika orang punya Islam, orang punya iman, berarti dia punya modal hidup yang baik. Ketika dia tidak punya itu, maka dia tidak bakal mendapatkan kebaikan. Jadi kembali kepada ayat ini adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Okay. Berarti boleh kita sukhriyah kepada orang yang kafir, kita melecehkan orang yang kafir. Nah, apa faedahnya kita melecehkan orang kafir? Jadi itu dalam peperangan. Jadi dalam peperangan seperti itu dibutuhkan. Dulu para sahabat juga demikian. Jadi sukhriyah di hadapan musuh itu memang bagaimana yang penting itu dalam bahasa kita menteror musuh itu dibolehkan. Dengan cara apapun menteror musuh dibolehkan. Nah, dan menteror musuh itu teror yang dibolehkan. Jadi kalau kita ditanya tentang teror apakah dilarang, maka ada yang dibolehkan. Menteror musuh, menteror orang-orang yang tidak beriman. Allah SWT sendiri yang memerintahkan seperti itu. Bagaimana menteror musuh itu? Dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Nah, Allah SWT berfirman, nah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Dan siapkan oleh kalian, i'dadlah kalian itu. Nah, wa'iddu lahum, siapkan oleh kalian, i'dadlah oleh kalian itu. Untuk siapa kalian itu bersiap-siap, bersiaga itu? Untuk musuh-musuh kalian, untuk mereka. Mastata'tum, apa yang kalian sanggup untuk melakukannya. Min quwwatin, dari kalian kumpulkan kekuatan. Kata para ulama, ayat ini ditafsirkan oleh baginda Nabi dalam hadisnya, al-quwwatu ar-ramyu. Kekuatan adalah dengan mengumpulkan kepiawaian dan juga perangkat persenjataan. Memanah, nah, melemparkan tombak. Kalau sekarang berarti tembak dengan berbagai macam jenisnya. Nah, mempergunakan alat-alat perang yang itu adalah meluncurkan senjata. Itu adalah bentuk i'dad, bentuk persiapan. Nah, mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli. Dan juga tambatkan oleh kalian kuda-kuda yang disiapkan untuk jihad. Ini i'dad, persiapan berjihad. Jadi tidak sekedar yaitu senjata, tidak sekedar yaitu personilnya, tetapi kendaraan perangnya juga disiapkan. Untuk apa ini harus segera disiapkan? Senantiasa disiapkan. Allah SWT menyebutkan, turhibuna bihi aduwallahu aduwakum.
yang dengan seperti itu yang kalian lakukan, kalian menteror musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi berbuat teror caranya seperti itu. Tunjukkan kekuatan. Itu meneror, membuat ancaman yang akan merendahkan nyali dan juga mengecilkan secara mental mereka akan terkalahkan oleh kaum muslimin. Jadi yang seperti itu boleh. Seperti yang disebutkan misalnya di medan jihad, disebutkan begini dan begini sehingga mentalnya jatuh, maka itu boleh. Mereka adalah kalangan yang demikian dan demikian, maka boleh. Itu tidak termasuk sukhriyah yang dilarang. Itu adalah hal yang dibolehkan. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Apabila ada, apabila tidak ada, kita cukupkan pengajian sampai di sini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan dan taufik menuju kebaikan yang diridhoinya, yang dicintainya. Allahumma amin. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.